Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Soleh, mahasiswa Universitas Islam Negeri Radin Intan Lampung, program studi bimbingan konseling pendidikan Islam. Di sini saya mendapatkan tugas dari Bunda Siti Rodotul Jannah untuk memenuhi tugas psikologi abnormal. Tugasnya berjudul penyimpangan seksual. Perlu Anda ketahui penyebab-penyebab penyimpangan seksual. Yang pertama ada faktor hormon. Ketidakseimbangan hormon menjadi salah satu penyebabnya. Kelebihan ataupun kekurangan salah satu hormon merupakan hal yang terjadi secara ilmiah dan terbentuk seiring perkembangan tubuh. Hanya saja, kadang terjadi ketidakseimbangan yang menyebabkan anak laki-laki bersifat feminim atau bahkan anak perempuan bersifat gentleman. Yang kedua ada faktor lingkungan. Lingkungan ternyata mempunyai peran besar dalam masalah kelainan seseorang yang tinggal atau berada dalam lingkungan yang penyuka sesama jenis. Pasti akan terjerumus dan mengikuti seperti yang ada di lingkungannya. Seseorang yang sudah terjerumus dalam suatu lingkungan yang tidak sehat pasti sangat sulit untuk keluar dari merasa kecenderungan, bahkan cenderung enggan untuk memulai hidup secara normal. Yang ketiga, ada gaya hidup. Ternyata gaya hidup bisa mempengaruhi kelainan seksual. Dan keempat, ada pola pikir. Pola pikir seseorang juga hal yang penting. Banyak terjadi kasus seseorang mengalami penyimpangan psikologinya hanya karena pola pikirnya sendiri yang terlalu cepat memvonis dirinya. Yang kelima ada traumatik. Bicara mengenai trauma, mungkin ini salah satu penyebab yang sering terjadi pada kebanyakan penderita. Trauma masa lalu yang menyebabkan seseorang melakukan tindak penyimpangan seksual. Nah, itulah beberapa penyebab utama kelainan seksual. Ada dampak dari penyimpangan seksual. Perilaku penyimpangan seksual ini membuat seseorang merasa ada yang berbeda dari orang normal lainnya. Dokter spesialis kesehatan jiwa menjelaskan lebih lanjut soal eksibisionisme. Ada kemungkinan orang yang memiliki kondisi eksibisionisme memiliki gangguan jiwa yang lain. Misalnya kesulitan bersosialisasi dan kepercayaan diri yang rendah. Selanjutnya, dampak berkelanjutan dalam diri eksibisionisme, di antaranya sesat merasakan kepuasan seksual. Kemudian ia mungkin merasa bersalah tetapi tidak bisa menahan dorongannya untuk melakukan kembali. Rasa berbeda pada diri ekshibisionisme menyebabkan diri semakin menarik diri dari pergaulan seksual. Ia merasakan malu lantas tidak menyimpangan seksual yang dilakukannya. Salah satu contoh seksual yaitu seorang pria di Tasikmalaya, Jawa Barat melemparkan air maninya kepada korban wanita pada 13 November 2019. Dalam kejadian itu memperlihatkan alat kelaminnya lalu melemparkan air mani kepada korban. Yang perlu diperhatikan, orang yang ekshibisionisme adalah orang yang mengalami gangguan kesehatan jiwa atau mental, memerlukan pertolongan secara medis. Terapi dengan membutuhkan obat dengan psikoterapi menjadi solusi dan dilengkapi dengan pemeriksa kejiwaan. Ada solusi agar terhindar dari penyimpangan seksual. Yang pertama adalah pendidikan yang baik dari orang tua. Dan yang kedua, perhatian yang baik dari orang tua. Dan ketiga, ada kasih sayang yang baik dari orang tua. 4. Pemahaman mengenai bahaya penyimpangan seksual. Dan yang kelima adalah pemahaman mengenai akibat yang timbul dari penyimpangan seksual. Sekian.